Halo teman-teman Madia, selamat pagi. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Gimana sekolah daringnya? Udah mulai ya sekolah daringnya? Dapat pengalaman baru? Dapat teman baru? Menyenangkan? Lebih enak mana? Sekolah online? Apa sekolah biasa? Nah, teman-teman mungkin udah kangen ya dengan sekolah yang biasa, sekolah yang masuk ke sekolah, terus mesti bangun pagi, lalu ketemu teman-teman, ketemu guru. Walaupun dulu waktu kita sekolah mungkin kayaknya itu biasa, tapi di situasi sekarang hal-hal kayak gitu mungkin kita inginkan dan kita udah kangen banget untuk ngelakuin lagi hal-hal seperti itu. Mungkin sekolah daring ini buat teman-teman ada cukup melelahkan atau mungkin membosankan. Ya sekolah tapi di rumah ketemunya itu lagi. Atau mungkin jadi kayak aneh Kak sekolah daring. Nah nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya, kita sama-sama beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Tapi coba kita lihat, kalau kita sekolahnya daring, bukannya kita itu jadi lebih punya banyak waktu ya untuk mengeksplorasi hal-hal yang mungkin nggak diajarin sama sekolah. Iya nggak sih? Kalau kita sekolah daring, kan jam pelajarannya lebih sedikit nggak sih? Atau kayak lebih pendek waktu sekolahnya. Terus karena itu kita sebenarnya punya lebih banyak waktu untuk mencoba hal-hal yang baru, hobi-hobi baru yang mungkin nggak diajarin sekolah. Hobi-hobi yang kita suka dan mungkin berhubungan dengan nanti kalau udah gede kita mau jadi apa. Nah, yuk kita manfaatkan waktu itu dengan baik. Dan bukankah hal itu menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya situasinya sesulit apapun, setidak menyenangkan apapun, kalau kita mau membuka lebar mata kita dan kita mau melihat dengan baik, maka ada aja sih berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, Kak Kesya hari ini mau mengajak teman-teman untuk ngeliat ke dalam hati teman-teman. Ada nggak ya syukur di dalam hati kita? Kalau ada, sudahkah syukur itu kita ungkapkan kepada Tuhan? Kita say thanks sama Tuhan. Hari ini, sekolah minggu kita hari ini, yuk kita awali dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dengan bernyanyi dan berdiri, kita sampaikan give thanks.
for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yuk teman-teman, boleh duduk. Dan marilah kita hari ini mengawali ibadah kita sekolah minggu. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup. Kami mengucap syukur untuk orang tua yang masih boleh mengasihi kami dan boleh kami kasihi. Kami mengucap syukur untuk setiap cinta dan setiap kebahagiaan yang boleh kami rasakan. Biarlah ini Tuhan menjadi pengingat bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami mau menyembah Tuhan kami dan kami mau menaikkan segala hormat untuk Tuhan, serta kami nanti juga akan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, Kak Kesha mau tanya. Pernah nggak teman-teman keluar malam-malam, lalu teman-teman ngelihat bintang, dan teman-teman ngerasa kagum banget. Luar biasa banget, kayak wow. Nah teman-teman, kalau Kak Kesha malam-malam keluar ngelihat bintang, perasaan itu yang Kak Kesha rasain. Kenapa? Teman-teman, karena ada yang pernah bilang ke Kak Kesha kayak gini. Kalau kamu ngelihat bintang, maka sebenarnya kamu sedang melihat bagian dari masa lalu yang hadir di masa kini. Aduh, itu maksudnya apa sih? Nah, teman-teman, tahu nggak bahwa dari bintang supaya cahayanya itu bisa sampai ke bumi, itu jaraknya atau waktunya nggak singkat. Jadi katanya bintang terdekat itu untuk bisa menyampaikan cahayanya ke bumi butuh waktu sekitar 4,24 tahun. Itu bintang yang paling dekat. Nah teman-teman, jadi kalau kita ngelihat bintang terdekat itu, malam ini misalnya, maka sebenarnya kita ngelihat cahaya yang dipancarkan 4,24 tahun yang lalu. Dan bayangin, bisa jadi cahaya bintang yang kita lihat malam ini, itu sebenarnya adalah bintang yang cahayanya udah terpancar berapa juta tahun yang lalu, dan mungkin sekarang bintangnya udah mati. Tapi cahayanya masih ada. Teman-teman, kalau aku ngebayangin itu, aku kayak ngerasa, wow. Tuhan itu bisa menciptakan tata surya kita sedemikian hebat ya. Dan itu membuat aku kagum dan aku sadar bahwa Tuhanku itu jauh lebih besar dari persoalan-persoalan hidupku. Tuhan itu udah mengatur hidup kita sedemikian rupa, bahkan dengan sistem yang luar biasa hebat. Nah teman-teman, hari ini kita mau mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Teman-teman mungkin punya pengalaman yang beda. Kagum sama Tuhan bukan kalau ngelihat bintang, mungkin kalau ngelihat hal-hal yang lain. Ngelihat pemandangan, ngelihat laut, merasakan debur ombak. Nah teman-teman, apapun pengalaman itu, coba kita lihat sekitar kita. Pengingat apa sih yang Tuhan berikan supaya kita terus menyadari bahwa Dia itu Allah yang luar biasa? Hari ini dalam sekolah minggu, pengingatnya adalah lagu. Yuk teman-teman, kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, langit miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, langit miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, langit miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, sekarang teman-teman kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Kak Keisha mau ngajak kita semua untuk kembali berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau kembali untuk bersandar pada Tuhan. Kami mau kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, untuk renungan hari ini Kak Keisha mau ngajak teman-teman untuk melakukan satu aktivitas. Coba deh teman-teman cari kertas HVS, bekas juga nggak apa-apa, aku juga pakai yang bekas. Teman-teman cari kertas HVS, warna apa aja bebas, dan boleh baru juga kalau memang nggak ada yang bekas. Dan teman-teman boleh pause sebentar video ini untuk cari kertasnya. Nah, kalau udah, teman-teman coba, sekarang Kak Keisha mau tantang teman-teman. Teman-teman pikirkan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa muat di kertas HVS ini. Jadi tantangannya adalah teman-teman harus bisa muat atau masuk seluruh tubuhnya di kertas HVS yang kecil ini. Teman-teman boleh pakai cara apapun, tapi nggak boleh pakai alat bantu ya. Nggak boleh pakai lem, nggak boleh pakai gunting, pokoknya nggak boleh pakai alat bantu, hanya tangan teman-teman dan kertas HVS ini. Teman-teman mau lipet, mau sobek, mau ditiup, terserah teman-teman. Pokoknya coba dicari cara gimana caranya supaya teman-teman bisa masuk di kertas ini. Ingat, jangan pakai alat bantu dan jangan cari curang ya, cari bantuan di Google atau di YouTube. Teman-teman boleh pause videonya dan teman-teman boleh coba selama 5 menit, pause videonya, nanti kita akan lanjut. Nah, teman-teman gimana? Udah nyoba? Bisa? Teman-teman mungkin mikir, gak mungkin lah Kak Keisha, mana bisa, kita aja lebih besar daripada kertas ini, ya gak mungkin lah.
Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang berpikir bahwa nggak mungkin hal itu bisa kejadian, Kak Kesha mau kasih rahasianya. Kak Kesha mau kasih tahu triknya buat kita semua. Gimana sih caranya supaya kita bisa muat di kertas yang kecil ini? Nah, coba teman-teman boleh ambil kertas yang baru, boleh pakai kertas yang tadi kalau masih utuh. Nah, sekarang teman-teman lipat kertasnya jadi 2. Lipatnya vertikal ya. Bentuknya kayak gini. Ya. Kalau udah teman-teman lipat, nggak usah rapi-rapi banget, biasa aja. Nah, kalau teman-teman lipat, nah sekarang teman-teman ambil yang bagian yang ada lipatannya. Dan teman-teman sobek bagian yang ada lipatannya itu, tapi jangan sampai ujung. Dekat ujung aja, jadi kayak gini nih. Jangan sampai ujung. Nah, teman-teman lakukan itu untuk yang sebelah-sebelahnya juga. Sampai ujung kertas. Gak usah rapi-rapi banget, gak apa-apa. Udah? Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah, teman-teman boleh ambil bagian yang satunya lagi. Jadi yang sekarang yang bagian yang kebuka. Nah, teman-teman sobek bagian yang dari yang kebuka tadi, tapi skip yang pertama. Jadi mulai dari yang kedua. Di tengah-tengahnya ini, teman-teman sobek. Juga jangan sampai ujung, sampai bawahnya aja. Nih, teman-teman sisain dikit. Dan teman-teman lakuin itu di yang next-nya juga. Ingat ya, yang pertama di skip. Jadi mulai dari yang ruas kedua. Bisa. Hati-hati ya. Teman-teman jangan lupa di bagian yang terakhir skip juga 1. Jadi tadi di awal kita skip 1 ruas, yang bagian terakhir ini juga yang bagian terakhir jangan disobek. Skip 1. Nah, jadinya kayak gini. Kalau udah, teman-teman, jadi batuk. Nah, teman-teman kalau udah, maka teman-teman coba lihat, nah tadi kan bagiannya gini nih. Sekarang teman-teman lihat yang ada masih ada lipetannya. Ingat yang pertama di skip ya, jadi yang kedua. Mulai dari yang kedua yang ada lipetannya, yang ini, teman-teman sobek tengahnya. Teman-teman buka lipetannya. Lakukan itu sampai ke bawah. Jadi semua yang ada bagian ininya, bagian lipetannya ini disobek. Ingat skip yang pertama dan yang terakhir. Jadi yang tengahnya aja.
Nah, kalau udah jadi teman-teman kayak gini dan siap, iya. Ternyata kertas yang kecil tadi bisa kita tuh masuk di dalamnya. Dan kertas yang kecil tadi jadi lingkaran yang kayak wow, gede banget, bahkan lebih gede dari aku. Bisa teman-teman? Nah, siapa yang tadi mikir bahwa nggak mungkin Kak Kesha, kayaknya mustahil deh kita masuk ke dalam kertas. It turns out, ternyata bisa tuh. Nah, teman-teman pernah nggak punya pikiran yang sama? Teman-teman pernah nggak berpikir, kayaknya sesuatu hal tuh kayak nggak mungkin deh. Kayak, ya nggak mungkin aja untuk diselesaikan. Masalah itu kayak, ya nggak mungkin terjadi. Pernah nggak misalnya kayak teman-teman lagi sekolah, atau teman-teman berhadapan dengan ujian, atau mungkin teman-teman berhadapan dengan kayak ulangan atau tugas-tugas yang banyak banget dan teman-teman ngerasa kayaknya nggak mungkin deh, kayak aku nggak sanggup untuk ngerjain ini semua. Atau mungkin ketika teman-teman lagi dengan sahabat yang lain berantem, lalu teman-teman ngerasa berat banget dan aku kayak nggak mungkin memperbaiki relasi ini, kayak udah nggak mungkin, relasi itu kayak udah rusak banget. Atau mungkin teman-teman dibully sama orang lain dan teman-teman seperti nggak punya kekuatan dan ngerasa nggak mungkin untuk melawan orang itu. Nggak mungkin teman-teman bisa survive, bisa lewat dari orang itu. Atau mungkin teman-teman ngelihat kondisi orang tua, mungkin teman-teman pernah ngelihat orang tua teman-teman berantem, atau mungkin teman-teman pernah dengar bahwa keluarga kalian lagi mengalami situasi ekonomi yang sulit. Lalu teman-teman ngerasa, Tuhan ini berat banget persoalan dan aku nggak tahu besok tuh aku masih bisa makan atau enggak. Besok tuh aku masih bisa hidup atau enggak. Atau mungkin besok tuh orang tua aku masih bisa mengasihi aku atau enggak. Atau mereka mungkin berantem dan berantemnya gede banget. Aku nggak tahu lagi Tuhan. Kalau teman-teman pernah ngerasa kayak berat banget persoalannya kayak gitu, dan teman-teman ngerasa kayak nggak ada jalan keluar, kayak mustahil ada jalan keluar. Nah teman-teman, hari ini kita juga dalam sekolah minggu mau mendengarkan satu kisah. Kita mau sama-sama baca satu kisah yang kayaknya mustahil, tapi kejadian. Yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Teman-teman, kita mau baca ayat-ayat ini ya. Kita mau baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dulu. Teman-teman ikutin dan teman-teman ikut baca di Alkitab teman-teman masing-masing. Kak Kesha akan bacakan untuk buat kita semua. LAI kasih judul, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar.
Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Nah, teman-teman, tadi kita baca cerita tentang apa sih? Siapa tokoh utama yang tadi kita baca? Betul, Abraham. Dan apa yang dilakukan, dikatakan di awal, dia itu lagi duduk-duduk, santai di bawah pohon, lagi panas-panas, mungkin lagi santai-santai gitu ya. Lagi ya nggak ngapa-ngapain. Nah teman-teman, ketika dia lagi duduk-duduk, dia ngelihat bahwa ada 3 orang asing. Dia kenal nggak sama orang itu? Abraham nggak kenal. Dia nggak tahu orang itu siapa, cuma orang asing yang lewat. Tapi kelihatannya Abraham ngelihat orang itu mungkin capek. Perjalanan waktu itu kan jauh ya teman-teman, nggak ada mobil dan nggak ada kayak kita sekarang sepedaan. Mereka jalan kaki dan bayangin waktu itu panas, terik. Dan Abraham melihat orang itu mungkin lelah atau haus. Jadi Abraham mengundang mereka untuk makan dan beristirahat, minum bersama-sama dengan Abraham. Dan teman-teman, apa sih yang disiapin Abraham? Coba ya kita lihat. Abraham tadi nyuruh Sarah, istrinya, untuk mengambil tepung membuat roti. Bayangin, rotinya adalah roti yang baru, bukan roti yang lama. Tapi roti yang baru dibuat, yang masih fresh. Lalu diambil juga anak lembu dan diambil dagingnya yang empuk dan dagingnya enak. Dikasih. Lalu setelah itu diambil juga dadih dan susu. Dadih itu apa sih Kak? Dadih itu semacam produk susu yang diambil dari kerbau dan bentuknya itu jadinya itu seperti mentega. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya disebutnya butter. Mungkin agak beda dengan margarin kita zaman sekarang ya, tapi kayak butter itu yang lebih halus dan biasanya kualitasnya lebih tinggi. Nah, diambil dadih dan susu, lalu dikasih juga anak lembunya dan disuruh mereka makan dan beristirahat. Teman-teman, di sini kita ngelihat Abraham sebagai sosok yang penuh kasih. Abraham ini adalah orang yang tulus mau menolong orang lain. Meskipun sebenarnya nggak ada yang nyuruh Abraham untuk ngasih minum orang itu. Tapi ketika Abraham melihat bahwa para tamu itu capek, maka Abraham memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, lalu apa yang terjadi kepada Abraham? Orang yang tulus dan luar biasa baik ini. Yuk kita baca kelanjutan kisahnya, kita baca ayat ke-9 sampai ayat ke-15. Kejadian 18 ayat 9, demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan lahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, 'Aku tidak tertawa.' Tetapi Tuhan berfirman, 'Tidak, memang engkau tertawa.'"
Teman-teman, ternyata apa yang terjadi pada Abraham? 3 orang itu bukan cuman sekedar mampir atau nggak sengaja lewat. Tapi ternyata 3 orang itu adalah 3 orang utusan Tuhan. Nah, utusan Tuhan ini kemudian memberikan sebuah kabar. Sebuah kabar yang mengejutkan baik buat Abraham maupun buat Sarah. Apa kabarnya? Coba kita perhatikan lagi di ayat yang ke-10. Kita baca kembali bersama-sama, kabar apa sih yang penting banget itu? Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tuh umurnya udah berapa sih teman-teman? Sarah itu pada waktu itu udah tua banget, udah nenek-nenek. Abraham juga udah kakek-kakek. Dan secara biologis kita mengatakan gak mungkin mereka punya anak. Karena usia mereka sudah sangat tua dan keadaan biologis mereka sudah tidak memungkinkan untuk punya anak. Karena itu begitu Sarah mendengar berita itu, dia berkata, ya nggak mungkin lah. Dia ketawa teman-teman. Dan tahu nggak bahwa mungkin di dalam tawa Sarah ada juga sebenarnya rasa kecewa. Karena Tuhan itu sebenarnya sudah lama memberikan janji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi pada kenyataannya, Abraham itu gak punya anak sampai dia tua. Bayangin, dulu Tuhan bilang Abraham akan jadi bangsa yang besar, akan memberikan keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tapi kemudian ternyata Abraham gak punya anak. Bagaimana mungkin bisa jadi bangsa yang besar? Karena itu mungkin bertahun-tahun sudah Abraham dan Sarah menantikan datangnya seorang anak, tapi Tuhan tidak memberikan. Nah karena itu begitu mereka udah tua, udah kayaknya nggak mungkin lagi hal itu bisa dipenuhi, ternyata datang berita seperti itu, dan ini nggak masuk akal buat Abraham dan Sarah. Karena itulah mereka ketawa, entah ketawa karena ngerasa nggak mungkin, karena ngerasa aneh, atau mungkin juga ketawa kayak ketawa yang sebenarnya mencerminkan rasa kecewa. Nah teman-teman, tapi apakah yang disampaikan oleh 3 orang itu jadi kenyataan? Ya, kalau kita lihat bacaan selanjutnya, maka kita akan menyaksikan bahwa betul Sarah kemudian punya anak. Dan dari anak itulah kemudian jadi banyak dan jadi bertambah banyak dan jadilah sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Di sini Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Dan teman-teman, Tuhan sendiri mengatakan kepada Abraham dan Sarah, emang ada yang mustahil buat Tuhan? Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak ada sesuatu pun yang tampak terlalu sulit atau tidak mungkin untuk diwujudkan. Nah teman-teman, ini adalah kabar baik buat kita semua. Bayangkan kalau kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang mustahil, bukankah kita ini adalah sungguh-sungguh orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Dan ini membuat kita sebenarnya bisa semakin yakin untuk percaya pada Tuhan. Kita bisa semakin mantap untuk beriman pada Tuhan. Teman-teman aku udah tanya, apakah teman-teman pernah berhadapan dengan hal-hal yang menurut teman-teman kayaknya sulit banget nih, mustahil, nggak ada jalan keluar. Nah hari ini kita diingatkan bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita kalau punya masalah, datang pada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan, percaya sama Tuhan.
Karena dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin nggak masuk di akal kita. Tapi teman-teman, ada dua hal yang perlu kita ingat. Satu, meskipun Tuhan mampu untuk melakukan apapun dan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kita perlu ingat bahwa segala sesuatu terjadi menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Tuhan memang hebat, tapi itu bukan berarti kita bisa maksa maunya kita sama Tuhan. Kehebatan Tuhan membuat kita percaya dan beriman. Tetapi orang yang percaya dan orang yang beriman tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Justru dia taat pada Tuhan. Dan yang kedua, teman-teman, kita perlu ingat, walaupun Tuhan kita ini hebat, mungkin di dalam kepala kita kayak magician gitu ya, kayak pesulap, bisa melakukan banyak hal yang gak mungkin. Tapi teman-teman, kalau kita gak berusaha, sama aja bohong. Kadang-kadang Tuhan menyampaikan pertolongan dalam hal-hal yang ajaib itu dengan cara memberikan hikmat dan memberikan kita jalan keluar, solusi di dalam pikiran kita, memberikan kita kemampuan. Karena itu kita juga perlu melakukan sesuatu, menggunakan hikmat dan kemampuan itu dengan baik. Sama kayak tadi waktu kita bikin dari satu kertas untuk jadi yang ini. Coba kalau kertasnya kita diemin, apakah kemudian akan jadi hal seperti ini? Kalau kita diemin kertasnya nggak mungkin teman-teman. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih solusi, maka yang nggak mungkin pun bisa jadi mungkin. Asal Tuhan berkehendak dan kita bertindak. Nah, teman-teman, karena itu kita mau tutup. Yuk kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita mau jadi orang yang semakin beriman kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan yang hebat, semakin berserah pada Tuhan. Dan kita mau tutup dengan bersama-sama bernyanyi, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Yuk sebelum kita selesai sekolah minggunya, kita mau sama-sama berdoa, kita naikkan doa syafaat dan doa penutup kita. Yuk kita pejamkan mata, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa hebat. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, Tuhan punya rencana, maka Tuhan akan menjadikan rencana Tuhan itu sebuah kenyataan. Karena itu Tuhan, kami semakin yakin untuk menyembah Tuhan. Di dalam hidup ini Tuhan, kami juga menghadapi banyak persoalan. Di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam pertemanan kami. Dan mungkin acap kali kami merasa persoalan itu terlalu berat dan gak mungkin kami menemukan jalan keluar. Tapi hari ini kami mau diingatkan Tuhan bahwa Tuhan mampu untuk menolong kami. Asalkan kami berserah dan kami taat pada Tuhan. Sama seperti Tuhan menolong Abraham, dan Abraham juga berserah taat pada Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga teringat dengan teman-teman kami yang lain, teman-teman sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Tuhan juga menjaga mereka dan melindungi mereka. Keluarga kami, Tuhan juga jaga, berikan rezeki kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh mendapatkan berkat yang cukup, dan kami boleh mendapatkan berkat juga dari orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk jadi anak-anak yang baik, dan tolong kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, tetapi biarlah firman Tuhan terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, demikian teman-teman, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa setelah ini ada aktivitas yang bisa teman-teman lakukan, dan biarlah aktivitas itu jadi pengingat juga buat teman-teman semakin beriman, semakin teguh kepada Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Dah.